Record nih. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, dimanapun berada, kepada teman-teman sekelas dan kepada para dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tentang kesalahan umum dalam instalasi listrik rumah. Kami dari kelompok satu, ada saya sendiri, Muhammad Arfiansyah, lalu ada Mustaqim, lalu ada Muhammad Yusuf, dan lalu ada Paul Clever. Langsung saja ke materi selanjutnya, kesalahan umum dalam instalasi listrik rumah. Instalasi listrik adalah saluran listrik yang termasuk alat-alatnya terpasang dalam maupun luar bangunan yang menyalurkan daya listrik ke alat-alat listrik maupun ke lampu-lampu dan sebagainya untuk penunjang aktivitas di rumah. Next. Ya, instalasi listrik ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu instalasi listrik dalam pencahayaan maupun instalasi daya listrik. Lalu, instalasi pencahayaan listrik digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu, dan instalasi daya listrik, instalasi yang digunakan untuk menjalankan alat-alat elektrik selain lampu, seperti alat rumah tangga, yaitu mesin cuci, setrika, televisi, dan lain-lain. Pada umumnya, listrik rumah itu tegangannya di 220 volt. Next, selanjutnya. Pertama, masalah. Apa saja jenis masalah atau macam-macam pada gangguan instalasi kelistrikan khususnya instalasi rumah tangga? Kedua, bagaimana ciri-ciri atau gejala dari gangguan instalasi kelistrikan khususnya instalasi rumah tinggal? Ketiga, apa saja penyebab dan gangguan pada instalasi kelistrikan khususnya instalasi rumah tangga? Keempat, bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan pada instalasi kelistrikan khususnya instalasi rumah tangga. Next, penyebab gangguan kelistrikan secara umum. Penyebab secara umum, permasalahan jalur listrik yang banyak mengalami gangguan seperti fluktuasi, tegangan, atau terputus arus listrik. Kelebihan atau kekurangan tegangan peralatan listrik yang memiliki rangkaian power supply seperti komputer tidak dapat dioperasikan atau mati. Selain itu juga dapat menyebabkan rusak sumber gangguan listrik. Tegangan, spike atau transient sering terjadi tetapi tidak dapat diketahui secara langsung. Biasanya efek dari gangguan ini akan terasa setelah sekian lama terjadi. Contohnya, itu rusaknya peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah tangga. Total loss offline. Gangguan ini disebabkan karena putusnya jalur transmisi listrik, baik dari tegangan tinggi, menengah, atau tegangan rendah. Dampak dari gangguan ini adalah peralatan listrik atau elektronik tidak dapat mensuplai dan gangguan ini tidak terlalu merusak peralatan elektronik. Next, gangguan. Gangguan listrik adalah kejadian yang tidak diinginkan dan mengganggu kerja alat listrik. Akibat gangguan, peralatan listrik tidak dapat berfungsi dan sangat merugikan. Bahkan, gangguan yang luas dapat mengganggu keseluruhan kerja sistem produksi dan akan merugikan perusahaan sekaligus pelanggan. Gangguan kelistrikan dapat merugikan banyak pihak dari segi materi, bahkan dapat mengancam nyawa seseorang. Dua, faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh
yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, bisa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu perjalanan proses pembangkit atau transmisi distribusi dan listrik. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Pada umumnya, permasalahan jalur listrik yang banyak mengalami gangguan seperti ketegangan atau terputusnya arus listrik. Next, pertama, gangguan komponen. Electric shock. Pasang listrik adalah suatu kondisi ketika tangan atau anggota badan kita menyentuh peralatan elektronik. Kita merasa tersengat. 2. Hot fixture. Otak kontak terhadap panas atau yang dihasilkan tidak normal. Penyebab dari gangguan otak tubuh dalam keadaan basah karena air. Mungkin Bang Yusuf bisa tolong dilanjutin. Bang Paul ada kendala teknis. Mohon maaf Bang Yusuf, mic-nya belum di-mute, masih di-mute. Ntar lu. Sorry tadi tiba-tiba lock. Ntar. Bentar ya. Boleh dilanjut sama Bang Yusuf? Lanjutin aja. Lanjut aja, Cum. Ketiga, gangguan anggota tubuh kita dalam keadaan basah karena air adalah penghantar listrik yang baik. Dan keempat, penanganan gangguan. Diagnosa sederhana dengan kembali mencabut atau mencolok peralatan tersebut. Jika sengatan listrik terjadi lagi, besar kemungkinan masalah ada pada peralatan listrik. Dan selanjutnya, jenis-jenis gangguan. Yang pertama, lampu kedap-kedip. Kondisi ini ketika kita menyalakan lampu di rumah, nyala lampu tidak merata atau setengah lilin, bahkan berkedip. Ciri-cirinya adalah lampu bohlam rumah yang tiba-tiba meredup dan kedap-kedip, tidak seterusnya nyala lampu tidak normal. Penyebab terjadinya gangguan terlalu banyak instalasi dalam satu tombol kontak atau yang paling mengkhawatirkan yakni adanya masalah pada sambungan listrik yang dapat berujung pada rusaknya keseluruhan sistem jaringan listrik di rumah. Instalasi listrik yang sudah usang atau lama, perlu diperhatikan dalam pemasangan instalasi baru. Kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai kualitas. Pilih kualitas kabel terbaik agar tahan lama. Cara mengatasi gangguan tersebut, jasa ahli dibutuhkan untuk secara mendalam diagnosa gangguan mulai dari kabel, soket hingga junction box atau kontak hubung lampu. Yang kedua, gangguan tercium bau hangus pada peralatan kelistrikan, misalnya pada kontak saklar, KWH, dan peralatan lainnya. Ciri-cirinya adalah tercium bau hangus atau bau terbakar pada peralatan listrik tertentu, misalnya pada kontak-kontak saat digunakan. Penyebab terjadinya gangguan kemungkinan besar bersumber masalah ada pada sistem kabel yang rusak atau bahkan KWH meter yang mengalami korsleting listrik, bahkan hingga mengakibatkan munculnya percikan api. Cara mengatasi gangguan tersebut,
jangan mengambil resiko untuk mengotak-atik sumber bau tersebut dan segeralah memanggil ahlinya selama pertolongan datang untuk mengambil tindakan. Segera matikan sumber aliran listrik di rumah Anda jika Anda memiliki alat pemadam api ringan. Persiapkan untuk kemungkinan terburuk. Yang ketiga, kesetrum. Biasanya ini terjadi saat Anda berusaha untuk mencolok atau mencabut peralatan listrik seperti kulkas atau televisi. Penyebab dari gangguan tersebut adalah tangan atau anggota tubuh kita dalam keadaan basah karena terkena air. Karena menghantar listrik yang baik, cara mengatasi gangguan tersebut, laporkan pada pihak yang bersangkutan, PLN atau orang-orang yang berkompeten dalam bidang kelistrikan. Yang keempat, lampu dan kontak memanas atau gejala hot fixtures. Kontak terasa panas atau suhu yang dihasilkan tidak normal. Penyebab dari gangguan tersebut adalah karena adanya penggunaan kontak yang berlebih atau digunakan secara non-stop. Terjadi peningkatan tegangan karena kerusakan alat kelistrikan. Cara mengatasi gangguan tersebut memeriksa tingkat kepanasannya. Kontak-kontak atau permukaan lampu yang terlampau panas adalah indikasi adanya overheating yang dapat mengakibatkan kebakaran. Segera lapor kepada para ahli untuk memeriksa kadar watak di rumah, mencabut peralatan elektronik untuk mencegah kerusakan akibat panasnya kontak. Yang kelima, masalah pada breaker. Sirkuit breaker berpotensial sebagai pemicu terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik. Kelihatannya sederhana, hanya perkara menaik turunkan tombol yang tersedia. Sirkuit breaker adalah peralatan pada sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk memutuskan hubungan antara sisi sumber tegangan listrik dan sisi beban yang dapat bekerja secara otomatis. Ketika terjadi gangguan, jika terjadi korsleting listrik atau pemakaian listrik yang berlebih, maka otomatis seluruh aliran listrik di rumah akan terputus. Yang keempat, masalah pada breaker. Penyebab dari gangguan tersebut karena penggunaan beban rumah tangga kelistrikan melebihi kapasitas daya yang dimiliki. Adanya kelebihan beban yang mengakibatkan KWH menjadi short. Cara mengatasi gangguan tersebut jika menggunakan banyak peralatan rumah tangga, amprahlah daya yang besar juga untuk menghindari sirkuit breaker tidak berfungsi. Simpulannya, instalasi listrik rumah merupakan sistem rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik atau alat-alat listrik yang lain sebagai penunjang untuk aktivitas kehidupan rumah tangga sehari-hari. Gangguan kelistrikan wajar terjadi pada spektrum rumah tinggal. Begitu, masyarakat dituntut agar lebih teliti dan pintar dalam penanganan listrik agar tidak membahayakan dan tidak menyebabkan kerugian di kemudian hari. Jika terjadi masalah yang tidak dapat diatasi, segera mencari bantuan PLN atau orang-orang yang berkompeten pada bidang tersebut, bidang listrikan, serta cek apakah di rumah kita sudah terpasang kabel grounding sebagai keselamatan awal dari PLN. Bila belum, mintalah petugas listrik untuk pasangkan grounding. Jadi, jika kita tidak ahli pada bidangnya, segera kita berikan masalah tersebut atau kita konsultasikan masalah tersebut pada bidang yang ahli, sehingga tidak terjadi kerugian yang besar di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat tapi berjatuh.